Nah, seperti ini. Kita buat nama dokumennya di sini adalah dokumen akreditasi IASP. Ini buat folder ya. Caranya klik kanan ya. Klik kanan begitu. Begini ya. Mana tadi? Di sini. Klik kanan mana tadi? Walah. Sini ya. Misalkan sini klik kanan. Nah, ini folder baru atau langsung plus di sini, folder baru. Beri namanya adalah dokumen akreditasi. Ya, ini dokumen akreditasi IASP seperti ini. Kemudian setelah terbuat ini, buka di dalamnya, diklik 2 kali caranya. Kemudian buatlah folder lagi caranya ya, klik kanan, folder baru, kasih 2021, 2022, 2023. Ini tujuannya apa? Setiap tahun nanti dokumen itu akan terekam di sini Bapak Ibu, tersimpan di sini. Jadi kita mencarinya nggak susah Bapak Ibu, karena bentuknya file ya. Adapun saat mau akreditasi tinggal print karena barangnya sudah ada. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita nyimpen mau akreditasi barangnya belum punya, ini masalah besar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya contohkan nanti di tahun 2021 tahun ini misalkan ya, kita buat di sini, kita lihat, buka. Nah, di dalamnya ini nanti Bapak Ibu ada 3 file ya, 3 folder ya. 3 folder, yang pertama adalah butir, yang kedua adalah ICM, yang ketiga adalah IPR. Nanti di tahun 2022 juga sama, isinya persis betul. Ya persis sekali. Jadi kita setiap tahun menyiapkan seperti itu caranya. Sekarang kita lihat ICM. ICM itu adalah syarat ya. Syarat untuk bisa diakreditasi itu ada di sini. Jadi ketika Bapak Ibu nggak punya dokumen dan tidak diupload di Dapodik, ini otomatis Bapak Ibu tidak bisa diakreditasi ya. Ini ada di sini yang pertama itu adalah nanti di sini izin operasional ya. Kita kasih nomor aja lah ya, kasih nomor 1. Nomor 1 ini izin operasional ya. Oke. Ini izin operasional nomor 1. Kemudian adalah sertifikat calon kepala sekolah ya, atau sertifikat penguatan ya. Kalau yang sudah ini biasanya diakui di situ ya, penguatan. Kemudian yang ketiga adalah kelulusan. Kelulusan ini nanti buktinya disiapkan ya, tentunya kalau kelulusan ya bukti sudah meluluskan, mungkin bisa disiapkan surat pernyataan dan bukti lain nilai ujian terakhir misalkan, atau 3 tahun terakhir ya silahkan nanti kalau 2021 ya siapkan mungkin tahun sebelumnya ya, supaya nggak bingung. Kemudian waktu KBM ini juga ada, nanti ada pernyataan dari kepala sekolah, surat pernyataan, yaitu terkait dengan waktu yang digunakan di sekolah sesuai dengan kurikulum ini ya. Ini yang keempat. Nah, ini sebenarnya ada di dashboard monitoring, tapi kita menyiapkan supaya jangan sampai nanti pada saatnya kita kehilangan jejak sendiri ya. Disiapkan saja. Kemudian yang kelima adalah kurikulum. Minimal sesuai dengan kurikulum nasional ya. Jadi mata pelajarannya itu sesuai dengan kurikulum nasional. Nah, itu yang disiapkan. Jadi bentuk dokumennya, kalau surat izin operasional ya surat izinnya itu di-scan, masukkan ke sini. Sertifikat calon kepala sekolah atau penguatan kepala sekolah ya di-scan, masukkan ke sini ya kan. Kelulusan berarti surat pernyataan sudah menyatakan atau meluluskan, atau mungkin bukti lain bentuknya misalkan hasil nilai ujian yang 1 tahun terakhir kemarin atau 2 tahun terakhir yang kemarin. Kalau ini 2021 berarti tahun yang kemarin, tahun 2020 ya. Nah, itu kalau kecuali tahun 2021 sudah meluluskan juga, berarti bisa disiapkan di sini. Waktu di sini ketentuannya sesuai standar nasional, misalkan mata pelajaran PAI itu berapa jam, mata pelajaran bahasa Indonesia berapa jam pelajaran, mata pelajaran matematika berapa jam pelajaran. Nah, ini ada standar nasional. Karena di sini ada juga nanti ada yang mungkin ada yang pakai SDIT, SMPIT dan seterusnya, itu kan banyak ya waktunya, sehingga tapi minimal waktu standar nasional itu harus diakomodir. Jadi yang lain silahkan ditambahi kalau waktunya sampai malam. Biasanya kalau di pondok pesantren gitu ada tambahannya ya. Yang IT itu biasanya seperti itu, ada tambahannya. Mungkin tekan akidah, tentang apa gitu ya. Tentang ya pokoknya terkait dengan pembelajaran di plusnya lah di situ ya. Nah, tapi yang waktu standar nasional harus terpenuhi, kalau tidak ini bermasalah ya. Kemudian tapi ini juga ada yang terjadi di sini banyak, kalau saya lihat kawan-kawan itu
sebenarnya pembelajaran waktunya tidak sesuai standar nasional, tapi di Dapodik dimasukkan sesuai standar nasional. Tapi pelajarannya sebenarnya di dalamnya ternyata tidak. Tapi karena di dashboard monitoring diakuinya sesuai dengan itu ya tetap bisa diakui ya seperti itu. Itu sedikit kelemahannya di dashboard monitoring ya. Kemudian kurikulum juga demikian. Semua mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum nasional harus disampaikan. Adapun tambahan kurikulum yang lain ya silahkan, itu artinya diperbolehkan. Ini yang 5, itu ECM. Kemudian yang berikutnya buat filenya atau yang IPR ya. IPR ini ada 10 ya, ada 10. IPR itu tergantung ya, ini berbeda-beda IPR. IPR itu untuk SD itu hanya ada 8 ya. Dia tidak ada lab, tidak ada perpus ya kalau SD itu ya. Gitu. Kalau IPR itu seperti itu. Mana ini? IPR, oke. Ya, jadi nanti di sini ada beda-beda di IPR isinya, Bapak Ibu nanti bisa disiapkan. Sepertinya tadi saya sudah buat kok nggak muncul di sini ya. Jadi misalkan nanti dibuat yang pertama gitu ya, 1. Yang ke-1 itu isinya kalau IPR itu kualifikasi akademik. Ada tulisannya kurang tepat ya. Kualifikasi akademik, kualifikasi guru ya, minimal S1. Nah, yang minimal S1, yang itu nanti artinya harus punya data ya, seperti ini. Nah, ini kualifikasi akademik ini minimal S1, nanti dibuat bentuknya daftar saja, nama guru, nomor, nama guru, kemudian kalau perlu ya mata pelajaran, kemudian pendidikannya, S1-nya di mana, S2 di mana, misalkan jurusannya apa ya, supaya nanti ini ada 3 yang mirip ya, ada 3 yang mirip di sini. Yang kedua ini kalau ini sertifikasi ya, guru yang sertifikasi ya, sertifikasi gitu ya. Oke, gitu saja. Artinya dalam satu daftar, tapi bisa nanti di copy juga. Yang sudah sertifikasi berarti kalau sudah sertifikasi nanti tulis nomor sertifikat pendidiknya ya. Kemudian yang ketiga itu guru sesuai bidang apa namanya, sesuai latar belakang ya, latar belakang pendidikan, Nah ini Bapak Ibu, ini yang ketiga. Jadi untuk yang untuk yang ke-1 sampai ke-3 ini bisa satu file, tapi nanti semua diisi saja biar semuanya lengkap. Yang isinya adalah nanti sudah S1 atau belum, kemudian dia sudah sertifikasi, kalau sudah sertifikasi beri nomor sertifikatnya ditulis, kalau sesuai latar belakang sesuai dengan dia lulusan dari mana dan pendidikannya apa. Nanti gitu ya, ngajarnya apa. Jadi sini harus ada mata pelajaran ya. Kemudian yang keempat ya, misalkan begitu, yang keempat ini bisa kita buat, ini kok lelet ini kenapa nih, apa namanya, sinyalnya nih ya. Yang keempat ini tentang tata usaha ya, tenaga tata usaha, TAS, tenaga administrasi pendidikan ya, tenaga administrasi sekolah ya. Oke, nah di sini kalau di SD tenaga administrasi itu dia minimal ada tenaga administrasinya ya. Minimal ada 2, kalau ingin dapatkan 4 dan seterusnya nanti ada di dalamnya, itu disesuaikan. Artinya ketika seperti itu maka namanya siapa ya, buktinya yang disimpan di sini, kemudian ijazahnya disimpan gitu, pengalaman kerjanya diangkat, SK-nya sejak kapan, supaya untuk mengetahui bahwa dia sesuai dengan ketentuan. Kalau di SMP, SMA, SMK kepala TU ya, kepala TU. Kalau di SD hanya TU-nya saja dan minimal 2. Kalau untuk mendapatkan itu minimal 2 dan yang salah satunya harus di atas SMA, itu baru bisa dapat 4. Dan seterusnya, ini nanti sampai 10, artinya kalau SD sampai 8. Kalau SD itu nanti yang kelimanya adalah apa namanya, kalau di SMP kan yang kelimanya ini perpus ya, 5 perpus. Kalau di SMK
dengan SLB yang kelima, kayak SMK itu yang kelimanya adalah kepala lab atau kepala laboratorium. Kalau yang SLB itu guru keterampilan ya. Guru keterampilan, dia harus ada guru keterampilan. Kemudian yang keenamnya adalah perpustakaan ya. Kepala perpustakaan itu juga harus dilihat ya, kepala perpustakaan. Kemudian setelah kepala perpustakaan berikutnya rombongan belajar. Nah, rombongan belajar itu kalau SD ketentuannya minimal 28 dan seterusnya. Kemudian SMP itu 32, SMP, SMA, SMK 32. Kalau SLB itu 8, kemudian 9 sampai 10, kemudian 11 sampai 12 dan seterusnya. Ya, itu rombongan belajar. Kemudian listrik berikutnya ya. Listrik juga akan menjadi dokumen. Bapak Ibu disiapkan di sini. Artinya rekening listrik. Nanti kan ada berapa watt di sana ya. Disiapkan, di scan, masukkan ke sini daftarnya. Kemudian ruang penunjang. Nah, ini juga masing-masing berbeda-beda ya. Kalau ruang penunjang itu kalau yang khusus, kalau yang SD lebih tidak seperti di SMP, SMA, SMK. Tapi kalau SMP, SMA, SMK hampir mirip sama. Kalau yang di SLB berbeda sekali, dia harus memiliki ruangan khusus ya. Tentang ketunaan itu. Kemudian yang terakhir adalah jamban ya, terakhir adalah jamban. Ini yang nanti harus disiapkan di sini, dibuat foldernya masing-masing. Ini tentunya berbeda-beda antar sekolah satu dengan sekolah lain nanti jenjang satu dengan yang lain. Artinya kalau SD hanya 8, SMP ada 9, SMP dan SMA ada 9, SMK ada 10, SLB ada 10 di sini ya. Kemudian berikutnya butir. Nah, butir ini nanti diisi buat diklik seperti biasa tadi, buat butir ya. Ini sinyalnya agak lumayan ya. Nah, butir kita bagi jadi 4, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, mutu lulusan isinya adalah kalau di SD itu SD, SMP, butir intinya 1 sampai 11 ya. Butirnya 1 sampai 11 itu untuk butir intinya. Adapun kalau SBL nanti ada tambahan 36, yaitu butir khusus. Kalau yang SMK ada tambahan 36 dan 37 untuk SMK ya. Khusus itu butirnya. Kemudian untuk proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran butirnya 12 sampai 18 ya. Di sini kalau di SLB ada nomor 37, kalau SMK 38 dan 39 ya. Ini kalau yang butir proses pembelajaran. Kemudian untuk mutu guru. Nah, mutu guru itu nomor 19 sampai 22 kalau di mutu guru ya. Di sana untuk intinya nanti ada tambahan, kalau di SLB ada, di SMK ada, kalau di SMP SMA nggak ada ya, kosong. Kalau SD SMP SMK hanya sampai 35 ya, nggak ada. Jadi 19 sampai 22, kalau SD ada 36 untuk SD dan 40 untuk di SMK. Itu nanti artinya Bapak Ibu bisa membuat. Kalau SMK ya ini jangan dibuat ya, hanya untuk yang nomor 40 saja. Kemudian yang berikutnya manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah ini juga untuk di SMP, SMA, SD nggak ada tambahan, tapi kalau yang SLB ada, SMK ada ya. Di sini ada. SLB itu ada 38 sampai 40, kalau SMK 41 sampai 44. Ini sampai 35 ya butir intinya. Ini cara menyiapkan butir Bapak Ibu. Dengan seperti ini Bapak Ibu, dokumen masukkan di sini, di scan semua Bapak Ibu ya. Misalkan saya contohkan saja nanti kalau di mutu guru ya. Nah, mutu guru di sini di butir 19 Bapak Ibu. Di butir 19 nanti kan ada tentang RPP Bapak Ibu ya. Nanti RPP, Bapak Ibu siapkan dokumen RPP di sini. Caranya Bapak Ibu lengkapnya, RPP lengkapnya disiapkan di sini. Semua lengkap. Karena ini kalau memang berat nanti diupload berat, caranya ya jangan semua diupload, caranya mewakili untuk semua mata pelajaran dan semua kelas. Misalkan SMP misalkan ya, SMP itu kelas 7 semua mata pelajaran satu, kemudian kelas 8 semua mata pelajaran satu dan kelas 9 semua mata pelajaran satu, mungkin satu pertemuan nanti dikasih linknya begitu, dikasih link bahwa dokumen lengkap ada di link sini, nanti di dokumen lengkapnya dibuka di sini. Nanti artinya ketika asesor melihat dokumen secara keseluruhan itu lihat di link itu. Karena kalau ditaruh di sini semua mungkin berat, karena cukup lumayan berat ya. Kalau semua membuat guru, apalagi satu pertemuan buat satu halaman, berarti nanti bisa sampai 4.000-an halaman. Ini cukup berat untuk masukkan di Sispena ya, nanti seperti itu. Jadi mewakili tapi lengkap dan
apa namanya, dikasih link untuk kelengkapannya biar lihat sendiri di sini. Caranya begitu. Jadi jangan ditaruh lemari ya, nanti akan kesulitan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Itu teknisnya atau strateginya supaya dokumen itu bisa dilihat lengkap oleh asesor, tapi tidak membebani waktu di Sispena gitu caranya. Caranya disiapkan, tapi kelengkapan yang di Sispena pun mewakili semua mata pelajaran, dan mungkin untuk kelengkapan yang lain bisa disimpan yang lain. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Ini semua modelnya seperti itu. Nanti selalu dikasih misalkan guru caranya, misalkan di sini rekap ya. Nanti di 19 ini ada rekap Bapak Ibu. Cara membuat rekap bisa menggunakan Google Spreadsheet ya. Caranya nanti di klik kanan di sini, kemudian Google Spreadsheet sini klik. Nah itu untuk membuat, maksudnya misalkan kita ingin membuat rekap gurunya ada berapa atau mata pelajaran di semua, kalau SMP itu semua jenjang mungkin semua tingkatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah ada siapa, kelas itu caranya begitu. Atau kalau SD buat 1 sampai 6 ya. Mungkin ini misalkan di sini nomor ya kan, nomor, kemudian nama mata pelajaran, kemudian ini kelas 7 gitu caranya ya buat rekapnya Bapak Ibu ya. Ini agak lambat ini internetnya karena mendung sekali ya. Jadi nomor di sini bisa kita coba nomor mata pelajaran ya. Mata pelajaran kalau di SD berarti kelas ya, mata pelajaran. Oke. Nah kemudian di sini kelasnya, di sini misalkan kelas 7, kalau di SMP kelas 8 gitu ya, sini kelas 9. Nah seperti itu. Ini dokumen untuk merekapnya supaya ketika nanti sang asesor ya, asesor nanti menanyakan tuh, kalau mau lihat rekapnya ini, kalau mau lihat dokumennya di sana tadi ya, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian mata pelajarannya mulai dari yang ada di sekolah itu, misalkan PAI, kemudian PKN ya, dan seterusnya. Misalkan di kelas 7 ada apa enggak gitu nanti kelengkapannya, ini lengkap misalkan lengkap. Jadi misalkan ini disiapkan di masing-masing, misalkan nanti diisi di checklist ya, caranya begitu Bapak Ibu. Kalau mau membuat rekapnya di sini, ya ini bisa membuat menggunakan Excel juga bisa, menggunakan Google Spreadsheet juga boleh, silahkan. Yang penting bisa sajalah ya, begitu. Oke, ini sebenarnya sama ya dengan Excel, sama persis ya dengan Excel, hanya di sini bentuknya di online. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini akan memudahkan sang asesor juga. Nanti di sini ada misalkan lengkap, kurang lengkap, ada lengkap dan seterusnya diisi di sini dan seterusnya. Kemudian tadi di dokumennya, tadi kan ini di sini ya, ini yang namanya rekap. Kita kasih namanya rekap, di sini dikasih rekap ya. Rekap RPP misalkan begitu ya, rekap RPP. Jadi di sini nanti di sini rekap RPP-nya di sini, kemudian RPP dokumen lain-lain, misalkan dokumen upload. Nah, dokumen upload itu adalah dokumen yang diupload di Sispena. Caranya di sini Bapak Ibu buat lagi, kalau SMP sekali lagi minimal ada satu-satu semua mata pelajaran ya, mulai PAI sampai semuanya satu-satu untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya ada. Pokoknya lengkap semuanya ada. Hanya tidak ke semuanya karena akan berat nanti diupload. Tapi kalau memang Sispena bisa menerima seberat itu, bisa diterima, ya lebih baik semuanya ya, seperti itu. Adapun tadi dokumen upload, kemudian dokumen lengkap. Nah, adapun dokumen lengkap nanti caranya dibuatnya seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau dokumen upload kan harus di PDF-kan satu persatu ya Bapak Ibu, digandeng satu-satu gitu ya. Nah, ini kalau dokumen lengkap nanti caranya satu ya. Misalkan ini RPP gitu ya, PAI. Nah, gitu. RPP PAI gitu, atau mungkin dibuat kelas dulu boleh ya, boleh. Misalkan sini kelas, misalnya kelas 7 misalkan gitu ya, itu foldernya. Nah, nanti di dalam folder kelas 7 isinya ini misalkan kita masukkan sini. Nah, di folder kelas 7 ini isinya nanti ada PAI, kemudian yang kedua PKN misalkan ya, gitu ya, PKN dan seterusnya Bapak Ibu ya, dibuat seperti ini. Inilah manajemen administrasi ya, supaya memudahkan dan tidak memberatkan Bapak Ibu ya. Di sini dibuat dan seterusnya sampai semua ini baru yang kelas 7. Nanti kelas 8 juga buat seperti itu. PAI nanti di sini kan ada KD 1 sampai KD semuanya. Nah, nanti
walaupun ini pecah-pecah karena ini lengkap, maka Bapak Ibu ini nanti bisa diberikan. Nah, supaya bisa diakses oleh asesor ini nanti caranya diklik kanan supaya bisa diakses. Di luar dulu saja ini. Nah, ini sayang internetnya agak lumayan lambat ya. Ya. Jadi